Bismillahirrahmanirrahim. Tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan taufik dan hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di Baitullah ini, untuk memberikan makan terhadap hati kita, memberikan makan terhadap iman kita. Karena hidupnya hati, hidupnya iman kita jauh lebih kita butuhkan daripada hidupnya fisik kita. Kita menyadari bahwa jika fisik ini kurang makan maka lemahlah dia, dan jika terus diteruskan maka akan sakitlah dia dan bahkan matilah dia. Demikian pula dengan iman yang ada di dalam dada seorang hamba. Ketika iman itu tidak diberikan makanannya, yaitu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat yang kita lakukan, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, ketika dia kurang makan maka lemahlah dia. Dan juga ketika kita menyadari bahwa sebagaimana di kehidupan fisik kita itu adanya virus, bakteri yang menyebabkan terjangkitinya fisik ini dengan penyakit, maka dia membutuhkan suplemen untuk mempertahankan dirinya, untuk memiliki imunitasnya terhadap bakteri dan penyakit dan virus yang banyak macam dan bentuknya ini. Demikian pula dengan iman, butuh vitamin untuk memiliki imunitas terhadap segala godaan dan gangguannya. Dan imunitas untuk iman ini adalah majelis ilmu seperti ini, bahwa nasihat, tausiah yang disampaikan, yang dengan itu kita disadarkan akan beragam jenis godaan yang menggoda manusia, agar kita waspada akan hal-hal tersebut, agar kita memiliki imunitas, agar iman kita imun. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, masih pembahasan kita tentang surat Al-Fatihah. Kita akan membahas pada kesempatan ini tentang apa yang menjadi penyebab seseorang keluar dari siratal mustaqim. Karena kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Maka kita perlu tahu apa saja yang menjadi penyebab seseorang keluar dari siratal mustaqim. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, syaitan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah istirahat untuk terus memalingkan kita dari jalan yang lurus, dari siratal mustaqim. Dan jalur besarnya itu ada dua, yang disebut dengan syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu akan membuat seseorang itu remang-remang di dalam melihat kebenaran, sesuai dengan namanya syubhat, sehingga dia melihat yang benar itu salah atau yang salah itu benar, membuat dia mengada-adakan hal-hal baru di dalam urusan agama ini. Adapun syahwat mengarahkan dia untuk berbuat maksiat dan dosa. Syaitan terus dengan langkah-langkahnya, dengan makar dan tipu dayanya, terus melihat dan terus melakukan eksperimen dan kajian. Ya, karena eksperimennya syaitan ini sudah dia lakukan sejak manusia pertama Adam alaihissalam. Dan terus dia melakukan hal itu, melihat kemana kecenderungan seseorang, lebih cocok dengan virus yang mana. Ya, maka para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis sebuah risalah menjelaskan tentang godaan-godaan syaitan ini dalam sebuah buku yang berjudul Ighatsatul Lahafan. Atau Imam Ibnu Jauzi rahimahullah juga menulis sebuah buku yang berjudul Talbis Iblis. Atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis buku Iqtida'us Siratil Mustaqim al-Mukhalifatu li Ashabil Jahim. Banyak para ulama menjelaskan apa saja yang menjadi makar-makar dan tipu-tipu daya syaitan agar kita mewaspadai makar-makar tersebut. Dan ikhwatan iman, sebagaimana para ulama itu menyampaikan bahwa syaitan ini mengawasi hati manusia. Dia melihat kemana kecenderungannya. Jika ternyata kecenderungan manusia itu adalah asik dengan agama,
maka dimodifikasilah godaan itu berupa sesuatu yang cenderung kepada agama. Misalnya dia akhirnya berlebihan di dalam beragama, maka dia berinovasi dengan agama tersebut. Ya, tidak cukup dengan assalamualaikum, tapi bisa jadi dengan shalom alaihim misalnya. Ya, tidak cukup dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namun dia menggunakan modifikasi baru, cara-cara baru di dalam beragama yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syubhat. Dan ketika seseorang itu misalnya kecenderungannya terhadap dunia, maka dia akan diupayakan godaan itu memalingkan orang tersebut dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dibuat dia terus sibuk dengan urusan dunianya. Dibuat dia asik dengan hal-hal yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, syaitan ini berupaya melihat seseorang itu, jika seseorang itu kuat dari sisi ilmunya, maka akan dirusak amalnya. Jika seseorang itu kuat dari termotivasi untuk berbuat dan beramal, maka dirusaklah dari sisi ilmunya. Karena agama ini, dinul Islam ini terdiri dari dua hal mendasar, yaitu ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Tidak mungkin seseorang itu menjadi mulia di dalam Islam hanya karena modal ilmunya yang hebat. Ya, ini alim, profesor dalam urusan Islam, tapi nggak sholat. Apa manfaatnya? Dia pakar dengan hukum-hukum Islam, tapi tidak menjalankan ajaran Islam. Orang yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang alim, tapi adalah orang fasik. Seperti orang-orang Yahudi yang mereka sangat mengerti tentang kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Atau orang yang termotivasi amalnya luar biasa, tapi tanpa ilmu. Mereka termotivasi untuk beramal, tapi tidak mau belajar, tidak mau mengkaji, tidak mau introspeksi, tidak mau mengetahui apakah yang dia amalkan itu benar, sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka pasti ditolak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 33, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar. Maksudnya petunjuk ini adalah ilmu yang bermanfaat. Agama yang benar adalah amal saleh. Dengan dua hal inilah seorang hamba meniti siratal mustaqim. Ketika dia memiliki ilmu yang benar, dan dia dengan ilmu yang benar ini dia mengamalkan ilmu tersebut. Itulah yang selalu diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita selalu memintanya di setiap pagi. Setiap pagi setelah salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa, di antara zikir yang beliau ajarkan adalah meminta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Tiga hal ini juga semacam afirmasi bagi kita bahwa setiap hari yang menjadi tujuan seorang muslim adalah tiga-tiganya dari tiga hal ini, atau salah satu atau salah dua dari tiga hal ini, yaitu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Tidak semua ilmu bermanfaat. Tidak semua ilmu bermanfaat. Banyak informasi yang nyampe ke kita, tapi sebagian besarnya adalah tidak bermanfaat. Rizki, tidak semua rizki itu baik. Tidak semua rizki itu baik. Berapa banyak orang menganggap rizki halal, rizki haram yang sampai kepada dirinya, dia anggap sebagai sebuah rizki. Amalan yang diterima, tidak semua amalan diterima. Masing-masing memiliki syarat dan ketentuannya. Maka ilmu yang bermanfaat memberikan petunjuk kepada seseorang kepada jalan yang benar, jalan kebaikan. Amal yang saleh, amal yang benar mengajak orang tersebut agar terus istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan berupaya entah itu merusak ilmu atau merusak amal. Ketika ilmu yang dirusak, maka sesatlah dia dari jalan kebenaran. Jadilah sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalnya yang rusak, maka
Jadilah dia orang-orang yang tersesat. Inilah dua hal yang selalu kita minta kepada Allah di setiap rakaat salat kita, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang dimurkai, dan jangan pula orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang rusak amalnya. Ilmunya hebat, tapi prakteknya tidak sesuai dengan ilmunya, maka dia dimurkai. Orang-orang yang tersesat adalah yang rusak amalnya. Dia salah di dalam berbuat, amalnya tidak sesuai dengan ilmu. Dua hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang selalu mengancam setiap manusia yang meniti jalan yang lurus. Dan ikhwatal iman, pintu syahwat misalnya, pintu syahwat ini sangatlah besar, sangatlah banyak, dan itu yang memalingkan manusia dari jalan yang lurus, mengajak seseorang untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dan terus para propaganda yang mengajak kepada syahwat ini, mereka terus menggunakan segala metode yang mereka miliki, segala sarana yang mereka punya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin, semampu-mampunya, mereka membuat beragam platform, aplikasi, program, apapun itu bentuknya, untuk membuat manusia ini terpalingkan kepada syahwat dunia yang ada. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 27. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Allah memberikan taubatnya kepada kalian, agar kalian bertaubat kepada Allah dan Allah mengampuni kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawat. Adapun orang-orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu, mereka berkeinginan antamilu mailan azima, agar kalian belok sebelok-beloknya. Ini Allah menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang menginginkan, yang orang-orang yang berbuat syahwat atau mempropagandakan syahwat, yang mengajak manusia untuk belok dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan diam. Mereka pasti akan ngajak-ngajak. Mereka tidak akan tenang ketika melihat yang rusak adalah mereka sendiri. Maka mereka akan mengajak temannya, mengajak orang lain, dengan segala cara, ya, melalui konten-konten yang dia buat, melalui apapun yang bisa dia lakukan untuk membelokkan manusia sejauh-jauhnya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Uthman ibn Affan radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, waddatiz zaniyatu law zanatin nisa'u jami'an. Seorang wanita yang suka berzina, dia tidak akan diam kalau hanya dia saja yang berbuat zina. Dia akan berkeinginan agar semua perempuan seperti dirinya, untuk menjadi wanita-wanita pezina juga. Nah, demikian terus ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika bicara syahwat, bukan hanya syahwat terhadap lawan jenis, namun syahwat ini bisa terhadap jabatan, syahwat itu bisa berupa popularitas, syahwat itu bisa berupa harta. Segala sesuatu yang memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala dan dari kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dilalaikan dengan memperbanyak-banyak. Allah menyebutkan secara global, kalian dilalaikan dengan memperbanyak-banyak tanpa spesifik apa yang diperbanyak, karena segala sesuatu yang ditumpuk, yang dikumpulkan oleh manusia, dengan itu membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari kehidupan akhirat. Maka inilah termasuk hal-hal yang ditumpuk dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana di masa kita saat ini beragam sarana dipakai oleh orang-orang fasik untuk memalingkan manusia. Entah itu melalui nyanyian dan musik, entah itu melalui olahraga, entah itu melalui film, entah melalui budaya, dan beragam cara mereka lakukan untuk memalingkan manusia agar mereka memperturutkan syahwat dan hawa nafsunya. Maka seorang mukmin, dia hendaklah dia waspada, jangan sampai dia mudah terbujuk untuk belok dalam perbuatan maksiat dan dosa ini, sehingga mereka termasuk dalam orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Bukankah kita menyadari Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang Allah sebutkan tentang manfaat salat. Dan salat ini rukun terbesarnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Bahkan
Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu diantara namanya adalah As-Salah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, qasamtus salata baini wa baina abdi qismain. Aku membagi salat antara aku dan hambaku. Maksudnya salat di sini adalah surat Al-Fatihah. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, terutama ketika kita mentadaburi surat Al-Fatihah, memahami isinya, mengkaji dalamnya, maka kita akan memahami bahwa surat ini mengajarkan kepada kita bagaimana agar iman kita imun terhadap segala godaan baik syubhat maupun syahwat. Seorang mukmin yang dia membaca di setiap salatnya dengan penuh tadabbur firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Maka ketika muncul di dalam hatinya kecenderungan untuk belok dari jalan yang lurus, maka dia akan sadar, dia akan teringat, bukankah kamu setiap saat dan waktu meminta kepada Allah petunjuk ke jalan yang lurus? Maka ketika ada tawaran untuk belok dari jalan yang lurus, maka itu semuanya akan membuat dia dengan mudah untuk menepis ajakan dan syubhat tersebut atau syahwat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepadanya ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bicara dosa. Ketika bicara dosa, para ulama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala klasifikasikan di dalam Al-Qur'an, dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dan dua-duanya adalah bagian dari dosa. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Qamar ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan setiap dosa, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika setiap kita balik kepada yaumul mahsyar, ketika di yaumul hisab, kemudian ditunjukkan kepada kita catatan amal perbuatan kita, di saat itulah kita akan bertanya sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 49, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mengatakan, aduh celakalah kami, buku apa ini? Buku apa ini? Yang tidak menyisakan yang sedikit, yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Dan mereka mendapati apa yang mereka perbuat itu disandingkan, disajikan untuk mereka semuanya, dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kita semuanya mungkin pernah berbuat maksiat tertentu dan mendapatkan kesenangan atau kenikmatan dari maksiat tersebut. Namun ketika dia selang berlalu, segala kenikmatan dan kesenangan dari maksiat yang dia lakukannya telah hilang. Namun yang tersisa adalah catatan dosa yang telah dia lakukan. Sebagaimana seorang penyair menyatakan, tafnal ladzadzatu mimman nala saffataha minal harami wa yabqal ithmu wal aru tabqa awaqibu su'in min maghabbatiha la khaira fi dhallatin min ba'diha an-naru. Segala kenikmatan yang diraih ketika orang berbuat maksiat, semuanya telah sirna dan hilang. Yang tersisa adalah dosa dan celah. Semua akibat dari maksiat dan dosa akan langgeng dan kekal dan abadi. Apa kebaikan dari sebuah kenikmatan yang berakhir dengan neraka? Apa kebaikan dari sebuah maksiat, ya, dari sebuah kenikmatan yang akhirnya adalah neraka? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan akhirnya adalah neraka karena dosa ini berdampak dalam kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin akan merasakan akibat dosa yang dia lakukan, terhambatnya rizki, datangnya penyakit, tidak taatnya istri dan anak terhadap dirinya, dan banyak lagi faktor yang lainnya. Sampai-sampai sebagian orang di antara ulama saleh yang terdahulu mengatakan, inni la'adnabu dhanban fa'ara dzalika fi khuluqi zaujati wa khuluqi dabati. Pernah aku melakukan dosa, maka aku lihat dampak dari dosa yang aku lakukan itu pada perangai istriku atau
kendaraan peliharaanku, itu berdampak terhadap diri seseorang karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini dampak di dunia. Dia merasakan dampaknya di dunia. Bagaimana dengan dampak di akhirat? Maka oleh karena itulah begitu banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar mewaspadai dan menjauhi dosa-dosa besar. Untuk menjauhi dosa-dosa besar. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 32. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, perbuatan-perbuatan keji, kecuali dosa-dosa kecil. Dia menjauhi dosa-dosa besar, dia menjauhi perbuatan keji, hanya mungkin dia melakukan dosa-dosa kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Allah menjanjikan dalam surat An-Najm ayat 32 ini bahwa orang-orang yang menjauhi dosa besar, maka Allah akan janjikan ampunan bagi orang itu. Juga di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan ketika mereka marah, mereka emosi, mereka mudah memaafkan. Di sini Allah menyebutkan di antara keutamaan, di antara ciri keutamaan orang beriman adalah menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi perbuatan keji, dan mudah pemaaf. Mudah memaafkan orang yang berbuat salah terhadap mereka. Juga ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Allah menjanjikan bagi mereka yang menjauhi dosa besar bahwa Allah menjanjikan ampunan bagi mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang mulia. Di surat An-Nisa ayat 31 Allah berfirman, tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang terhadap kalian, maka kami akan tutupi dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Di sini menunjukkan kepada kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim hendaklah dia memiliki ilmu, menyadari, mewaspadai, memahami apa saja yang dimaksud dengan dosa-dosa besar. Dia mengetahui dampak besarnya melakukan dosa besar ini, baik dunia maupun akhirat, agar dia mewaspadai dirinya, agar Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan berupa ilmu ini memberikan hidayah kepada orang tersebut untuk menjauhi dosa-dosa besar ini dan tidak terjerumus ke dalamnya. Begitu banyak ikhwah fillah buku-buku yang menjelaskan tentang macam-macam dosa besar. Namun di antara buku yang terbaik adalah karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi di antara ulama besar mazhab Syafi'i dan Ahlul Hadis. Beliau menjelaskan di dalam buku itu beragam dosa yang masuk dalam kategori kabair atau dosa-dosa besar. Dan beliau sebagaimana di dalam buku tersebut mengutip perkataan-perkataan para ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya, berapa sih jumlah dosa besar? Apakah benar cuma 7? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan hiya ila sab'ini aqrab, bahkan lebih dekat ke angka 70 kata beliau. 70 macam dosa besar. Juga Imam Az-Zahabi ketika mengomentari ini beliau mengatakan sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan kategori-kategori terkait dengan dosa besar, yaitu dosa yang pelakunya diancam dengan api neraka, pelakunya yang diancam dengan laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dosa yang misalnya Nabi SAW mengatakan bahwa orang itu bukan golonganku, ya, atau Nabi SAW mengatakan bahwa perbuatan itu perbuatan jahiliyah. Ini termasuk menyebutkan bahwa dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menyebutkan di dalam buku ini Al-Kabair, dosa-dosa besar, beragam dosa-dosa
yang beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau menyampaikannya secara global maupun terperinci. Maka hal yang seperti ini wajib diketahui oleh setiap muslim supaya kita tidak terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, dan kita menganggap maksiat itu sebagai dosa kecil padahal itu adalah kabair, dosa besar. Contohnya adalah ghibah, ya, menggunjing. Menggunjing ini menjadi bagian dari kehidupan modern sekarang ini. Kita di medsos kita menggunjing, dimanapun kita menggunjing, ketika nongkrong, ketika bertemu. Dan dahulu selalu diidentikan majelis ghibah ini diidentikan dengan wanita. Namun saat ini laki-laki pun doyan menggunjing, ya, laki-laki juga suka membicarakan aib dan keburukan orang lain, dan ini diantara aib yang terjadi di zaman ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim harus menyadari bahwa pondasi dasar dari siratal mustaqim adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Maka dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh ini dia bisa menjauhkan dirinya dari terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, kabairudz dzunub. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalkanlah 7 dosa yang membenamkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Mubiqat artinya membenamkan pelakunya ke dalam neraka jahanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malal yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jauhilah 7 dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membenamkan pelakunya ke dalam api neraka. Yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka dia telah melakukan akbarul kabair, dosa besar yang terbesar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya. Kemudian sihir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Kemudian memakan riba, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian lari dari medan perang ketika berhadapan dengan musuh, dan juga termasuk juga adalah menuduh wanita yang terhormat dengan tuduhan zina. Ya, ketika melihat sosok seseorang yang sebetulnya pada dasarnya adalah seorang yang terhormat, namun dia dituduh dengan perbuatan zina tanpa bukti yang nyata dari yang bisa dia bawa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah Abu Bakrah radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan kepada Abu Bakrah radhiyallahu an, maukah kamu saya beritahu tentang dosa-dosa besar? Diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakrah pun mengiyakannya. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidaini ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ini yang menghancurkan semua dosa, semua kebaikan. Menghancurkan yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Ini sebagaimana bersyukur kepada Allah. Kemudian orang tua selalu disandingkan, demikian pula berbuat syirik dan durhaka. Karena berbuat syirik ini mengoyak hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua adalah mengoyak hak orang tua, yang bagi seorang anak hendaklah mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau bersandar, dan setelah itu beliau duduk dan beliau mengatakan, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa qaulaz zur. Ketahuilah berkata bohong, ketahuilah berkata bohong. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat merasa kasihan dan mengatakan, kapan diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mengingatkan kita, karena 2 perbuatan dosa sebelumnya, menyekutukan Allah atau terlebih lagi durhaka kepada kedua orang tua, sebagian besar manusia menganggapnya sebagai sebuah perbuatan yang sangat buruk. Ya, berbeda dengan berbohong. Kalau berbohong, ini Nabi SAW ingatkan, ini termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, tapi termasuk dosa yang paling dikecilkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka tidak lagi menganggap kebohongan itu atau berbohong sebagai bagian dari dosa. Bahkan mereka menganggap bohong itu adalah bagian dari kecerdasan, kecerdikan, kelicikan yang positif. Ini asumsi-asumsi yang salah terkait dengan berkata bohong.
Dan kenapa Nabi SAW menegaskan berulang-ulang tentang berkata bohong, sedangkan dosa syirik dan durhaka kepada orang tua jauh lebih besar dari itu? Karena kecenderungan sebagian orang yang melihat bahwa bohong itu ada baiknya, ya, melihat bohong itu ada baiknya. Juga Salamah ibnu Qais al-Asy'a'i radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan Nabi SAW pernah pidato, pernah ceramah ketika Hajjatul Wada', dan di antara sabda Nabi itu Nabi menyampaikan, ada innama hunna arba', ketahuilah syirik, ketahuilah bahwa dosa besar itu ada 4, kata Nabi SAW, dan ini bukanlah pembatasan tapi penjelasan dari Nabi. An la tusyriku billahi syai'a, kata Nabi SAW, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wala tazinu wala tasriqu, dan janganlah engkau berbuat zina, dan janganlah engkau berbuat kesyirik, berbuat mencuri. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW perbuatan syirik, membunuh jiwa yang Allah haramkan, berbuat zina, dan mencuri. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa dosa besar tidak dibatasi dengan angka tertentu, tapi bahkan lebih dari 70 sebagaimana disebut oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana Nabi SAW menasihati sahabatnya Salamah ibn Qais ini dengan nasihat beliau ketika Hajjatul Wada', haji perpisahan, haji di mana Nabi SAW berpamitan dari seluruh para sahabatnya. Nabi mengingatkan bahwa di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang Allah haramkan, berbuat zina dan mencuri.